Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad SAW part 3. Selama menyusui Rasulullah SAW, Halimah terus-menerus mendapatkan keberkahan dan tambahan rizki. Setelah 2 tahun, mereka pun menyapihnya dan dia tumbuh dengan baik. Tidak seperti anak-anak lainnya, dia memiliki tubuh yang kokoh dan kuat. Kemudian Halimah membawa Nabi Muhammad kepada ibunya. Meskipun sebenarnya kami berharap anak itu dapat menetap bersama kami sebab betapa banyaknya keberkahan yang dibawanya, ujar Halimah. Lalu Halimah berkata kepada Aminah, andai engkau izinkan anak kami ini tetap bersama kami sampai dewasa, sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang ada di Mekah. Halimah terus memohon dan merayu Aminah sehingga ia berkenan mengembalikan anak tersebut kepada Halimah. Demikianlah Rasulullah SAW kembali ke tengah Bani Sa'ad. Menurut Ibnu Ishaq, beberapa bulan setelah itu terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah. Sedangkan menurut para pentahkik mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada saat usianya 4 tahun. Dari Anas berkata, ketika Rasulullah SAW bermain bersama teman-temannya, beliau didatangi malaikat Jibril. Jibril memegang beliau dan menelantangkannya. Kemudian dia membelah dadanya dan mengeluarkan hati beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu Jibril mencucinya dalam wadah dari emas dan menggunakan air Zam-Zam. Ia memasukkannya ke tempat semula. Anak-anak lain berlarian ke ibu susunya masing-masing dan mengatakan bahwa Muhammad telah dibunuh. Mereka pun mendatangi beliau dan menemukan beliau dalam keadaan baik dengan wajah yang semakin berseri-seri. Anas berkata, "Sungguh aku pernah melihat bekas pembelahan tersebut di dadanya." Hadis riwayat Muslim. Kejadian pembelahan dada membuat Halimah khawatir sehingga ia mengembalikan Rasulullah kepada ibunya Aminah. Maka Rasulullah SAW hidup bersama ibunya sampai berusia 6 tahun. Aminah merasa perlu untuk mengenang suaminya yang telah meninggal dunia. Maka ia berziarah ke makam suaminya di Yathrib. Hal ini sangat didukung oleh Abdul Muthalib. Berangkatlah Aminah dari Mekah menempuh jarak sekitar 500 km menuju Yathrib bersama putranya, yakni Muhammad SAW disertai pembantu wanitanya Ummu Aiman. Setelah 1 bulan tinggal di Madinah, tepatnya di Yathrib, Aminah kembali. Dalam permulaan perjalanan, Aminah sudah menderita sakit. Penyakitnya semakin parah hingga singgah di Abwa, sebuah kota antara Mekah dan Madinah. Di tanah Abwa ini ibunda Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah kembali kepada kakeknya di Mekah, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merupakan kakek Rasulullah SAW. Abdul Muthalib merasakan kasih sayangnya kepada Muhammad semakin menebal. Menyaksikan cucunya yang yatim piatu harus menanggung luka baru di atas luka lama yang masih terasa perihnya. Semakin besar kecintaannya, dia tidak pernah merasakan rasa cinta seperti itu bahkan terhadap anaknya sekalipun. Namun, Abdul Muthalib meninggal pada saat Rasulullah berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari di kota Mekah. Sebelum wafat, ia mengamanahkan pengasuhnya, cucunya, kepada pamannya Abu Thalib, yaitu saudara ayah Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib, yaitu saudara ayah Rasulullah SAW. Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuh hati dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Bahkan seperti halnya kakeknya, dia pun mendahulukan Rasulullah SAW daripada putra-putranya. Sampai usia beliau 40 tahun, beliau berada di bawah perlindungan pamannya. Pamannya rela menjalin persahabatan, bahkan rela menghadapi permusuhan demi membela Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuktikan kecintaan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW.
Demikianlah kisah dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad kembali ke pangkuan ibunda, kemudian kembali ke kakeknya serta di bawah asuhan pamannya. Billahi fis sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.